belajar bersama tentang kisah dari daerah, tentang pendeta, sang pendeta Pedanda Baka. Beli es krim dibagi rata. Ada Kak Wanda, ada Jegek. Hari ini kami akan bercerita. Dan judul ceritanya adalah kisah tentang Pedanda Baka. Suatu hari ada seekor burung bangau yang bernama Pedanda Baka. Bangau adalah burung karnivora yang biasanya memakan ikan, kodok, dan binatang lainnya. Tapi Pedanda Baka adalah burung yang pemalas. Dia tidak mau menghabiskan tenaga untuk berburu. Jadi dia memikirkan satu ide yang hebat untuk mendapatkan banyak ikan tanpa perlu berburu. Dia mengenakan kalung genitri di lehernya dan juga ketu di atas kepalanya. Itu adalah atribut yang biasanya digunakan oleh para orang suci. Kemudian, si Pedanda Baka terbang menuju telaga yang bernama Kumudasara. Telaga Kumudasara adalah telaga yang indah yang dipenuhi bunga-bunga teratai dan juga ikan-ikan gemuk. Mendengar kedatangan Pedanda Baka, para ikan di telaga itu merasa sangat gelisah dan takut. Jadi mereka bersembunyi. Dan ada satu kepiting pemberani yang mengintip keadaan dari balik luangnya. Dan ternyata Pedanda Baka telah berdiri berhari-hari di pinggir danau tanpa melakukan apapun. Itu membuat si kepiting penasaran. Jadi kepiting mendekatinya. "Hei, siapa kamu? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu ke sini untuk memakan para ikan?" "Tidak, aku adalah Pedanda Baka. Aku adalah makhluk suci. Aku tidak memakan ikan ataupun binatang lainnya." Perkataan Pedanda Baka membuat para ikan di telaga itu sangat lega. Jadi mereka mulai keluar dari persembunyian dan kemudian sering mengunjungi Pedanda Baka untuk meminta petuah dan tuntunan hidup. Semakin hari, ikan-ikan semakin akrab dengan Pedanda Baka. Dan hal itu membuat Pedanda Baka mulai menjalankan rencananya. Suatu hari di sebuah pertemuan dengan para ikan, Pedanda Baka memasang raut wajah yang sangat gelisah. "Ada apa, Pedanda Baka? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya salah satu ikan. "Aku mendapat firasat kalau telaga ini akan dilanda bencana. Akan ada kekeringan yang membuat telaga ini tidak akan ada kehidupan lagi." Tentu saja apa yang dikatakan Pedanda Baka adalah kebohongan. Tapi para ikan terlanjur panik dan mereka bingung sekali. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya para ikan. Dan Pedanda Baka berkata dia berjanji akan memindahkan para ikan ke danau yang tidak mengalami kekeringan.
Keesokan harinya, pemindahan ikan dimulai. Pedandawaku mencabut ikan, kemudian membawanya terbang. Ya, Pedandebake mengambil ikan-ikan itu membawanya terbang. Tapi di tengah perjalanan, Pedandawaku memakan ikan-ikan itu. Dan hal itu berlangsung terus-menerus. Pedandebake terbang dengan ikan, kemudian memakannya. Sudah 3 hari hal itu berlangsung, dan akhirnya ikan-ikan di telaga itu habis. Pedandawaku berpesta hingga perutnya terlihat gemuk. Dan itu membuat kepiting curiga. Sepertinya ada yang salah dengan Pedandebake. Semoga saja teman-temanku baik-baik saja, kata si kepiting. Jadi kepiting meminta Pedandawaku untuk membawanya juga ke danau tempat para ikan. Ya, akhirnya Pedandebake berpikir, "Aha, ini saatnya aku makan kepiting," katanya. Dan akhirnya meskipun Pedandebake agak kesulitan membawa kepiting yang tubuhnya cukup besar, dia akhirnya bisa membawanya terbang dengan cara menjepit capitnya. Sesampainya mereka berdua di atas langit, si kepiting melihat ke bawah dan ia menemukan tulang-tulang ikan berserakan. Dan dia mulai berpikir, aduh, sudah kuduga ini pasti ulah Pedandebake. Teman-temanku telah habis, katanya. Kemudian dengan perasaan yang sedih bercampur marah, si kepiting mencabut leher Pedandawaku dan membuatnya berteriak. Teriakannya semakin keras. Si Pedandebake berusaha untuk melepas capitan si kepiting, tapi capitan kepiting terlalu kuat. Akhirnya Pedandawaku terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Dan ia meminta maaf kepada kepiting dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan begitulah ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Wanda, terima kasih Joget Bulan. Cerita yang menghibur hati, jadikanlah lentera untuk kita berjalan ke depan.